Di balik lebatnya hutan Kampung Arum, sebuah desa kecil menyimpan rahasia kelam yang diwariskan turun-temurun. Masyarakat desa percaya, setiap 100 tahun, seorang pemuda terpilih akan diambil oleh penghuni hutan sebagai pengantin mereka. Legenda ini dianggap kisah lama oleh sebagian orang, hingga sebuah peristiwa mengguncang desa itu sekali lagi. Aditya adalah pemuda 22 tahun yang dikenal pendiam dan rajin membantu warga desa. Kehilangan orang tuanya saat kecil membuatnya tumbuh sebagai sosok mandiri, namun seringkali menyendiri. Di waktu senggangnya, ia senang merenung di tepi sungai yang mengalir di pinggir hutan. Warga desa memandang Aditya dengan campuran rasa iba dan hormat, tetapi tak jarang mereka merasa khawatir karena kebiasaannya yang aneh, seperti berbicara sendiri atau melamun terlalu lama. Pak Wiryo, dukun tua desa yang dihormati, menganggap Aditya sebagai pemuda baik hati, tetapi ia tak bisa mengabaikan firasat buruk. Dia seperti memiliki beban yang tidak terlihat, ujar Pak Wiryo kepada Raka, teman masa kecil Aditya. Raka, yang lebih pragmatis, kerap memperingatkan Aditya untuk tidak terlalu sering pergi ke hutan. Kau tahu cerita tentang hutan sunyi, kan? Jangan sampai kau terlibat dengan hal-hal yang tidak kita mengerti, kata Raka. Namun, Aditya hanya tersenyum kecil tanpa menjawab. Pada suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, Aditya terbangun oleh suara lembut memanggil namanya dari arah hutan. Meski merasa aneh, ia tak bisa melawan dorongan hatinya untuk mengikuti suara itu. Di tengah hutan, ia bertemu seorang wanita cantik bernama Ratih. Ratih memiliki kecantikan luar biasa, kulitnya seputih bulan, matanya tajam namun penuh kesedihan. Ia mengenakan kain putih sederhana, tetapi kehadirannya memancarkan aura misterius. Aditya, katanya dengan suara lembut, aku telah menunggumu. Aditya merasa terpesona namun juga waspada. Ratih mengaku sebagai penghuni hutan dan menjelaskan bahwa ia ingin menunjukkan dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Aku hanya ingin kau tahu siapa aku, ujarnya. Malam itu, Ratih membawa Aditya ke tempat yang ia sebut sebagai dunia antara. Tempat itu penuh dengan pohon bercahaya biru, sungai berkilauan seperti kristal, dan langit berwarna ungu. Aditya merasa takjub, tetapi tubuhnya mulai terasa lemah setiap kali ia kembali ke desa. Aditya mulai sering menghilang selama berhari-hari, dan setiap kali ia kembali, ia terlihat semakin lemah. Warga desa mulai bertanya-tanya, dan Pak Wiryo mencurigai bahwa legenda lama sedang terulang. Aku khawatir dia sudah terikat dengan penghuni hutan, katanya pada kepala desa. Pak Wiryo memutuskan untuk berbicara langsung dengan Aditya. Apa yang sebenarnya terjadi, Dit? Kau terlihat seperti membawa beban berat yang tidak bisa kau bagikan, tanyanya. Namun, Aditya hanya berkata, dia tidak berbahaya, Pak. Dia hanya ingin aku tahu siapa dia. Semakin lama, hubungan Aditya dan Ratih semakin dalam. Ratih mengungkapkan bahwa ia mencintai Aditya, tetapi ia juga memperingatkan bahwa cinta mereka tidak akan diterima oleh dunia mereka masing-masing. Ketika kondisi Aditya semakin memburuk, Pak Wiryo memimpin ritual di tengah desa untuk melindungi Aditya dari pengaruh gaib. Pada malam ritual, Ratih muncul di desa, memancarkan aura cahaya hijau kebiruan yang membuat warga ketakutan. Ia memohon agar Aditya dibebaskan dari ritual tersebut. Aku tidak akan menyakitinya. Aku mencintainya, teriak Ratih dengan suara penuh emosi. Namun, Pak Wiryo tetap melantunkan doa dan mantra. Ratih menangis, mengungkapkan bahwa ia tidak pernah berniat mencelakai Aditya, tetapi hukum dunia gaib mengharuskannya membawa Aditya. Saat mantra mencapai puncaknya,
sosok lain muncul. Seorang pria gagah dengan aura mengerikan yang mengaku sebagai Raja Jin. "Kau telah melanggar aturan dunia kami, Ratih," katanya dengan suara menggema. Ratih meminta waktu untuk berbicara dengan Aditya untuk terakhir kalinya. Dengan air mata berlinang, ia berkata, Aku ingin kau tahu bahwa cinta ini nyata, tetapi aku tidak bisa melawan dunia yang lebih besar dari kita." Ratih kembali ke dunianya, meninggalkan Aditya yang hancur hati tetapi selamat. Pak Wiryo mengingatkan Aditya bahwa cinta sejati seringkali membutuhkan pengorbanan, dan ia harus melanjutkan hidupnya. Desa kembali tenang, tetapi legenda Ratih dan Aditya menjadi kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aditya belajar menerima kenyataan dan terus mengenang Ratih sebagai cinta yang tidak bisa ia miliki, tetapi akan selalu hidup dalam hatinya.